Shalom Aleichem, apa kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Yesus Kristus? Dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus akan anugerahnya kepada kita semua atas semua pemeliharaan dan penyertaannya sampai hari ini. Bersama ini kami Panitia Paskah 2020 ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan doa sepanjang kegiatan kepanitiaan kami yang sudah berlangsung selama ini walaupun dengan virtual atau online. Dan kami masih memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menghitung pundi-pundi Paskah yang telah kami sebarkan kepada jemaat pada masa Raya Paskah yang lalu, yang rencananya akan dikumpulkan pada Hari Raya Paskah. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, pengumpulan pundi sedikit terlambat. Oleh karena itu, kami memberikan solusi untuk mempermudah mekanisme pengumpulan pundi-pundi tersebut dengan cara, pertama, jemaat bisa membuka dan menghitung sendiri jumlah pundi-pundinya masing-masing, kemudian mentransfer jumlah tersebut ke rekening GKI Bintaro dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Waktu pelaksanaan 1 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Yang kedua, jemaat dapat menyerahkan pundi-pundi kepada koordinator wilayahnya masing-masing, wilayah 1, 2, dan 3. Setelah selesai dikumpulkan, kami, panitia, akan mengambil di kediaman rumah koordinator wilayah masing-masing. Waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Yang ketiga, jemaat dapat menyerahkan langsung kepada Panitia Paskah di Kalpataru, kantor media center dengan pencatatan dan tanda terima dari panitia. Waktu pelaksanaan tanggal 1 Juni sampai dengan 28 Juni 2020. Yang keempat, jemaat dapat menghubungi via WhatsApp, SMS ke nomor 0811 175 672 atau 0821 191 81 636. Apabila belum biasa mengirimkan pundi-pundi, kami akan mengambil di rumah Bapak Ibu jemaat. Kami sangat memahami dalam kondisi seperti ini kita tidak diperkenankan untuk bertemu langsung. Oleh karena itu, kami panitia memberikan pelayanan yang kami sebutkan di atas. Atas dukungan, bantuan, dan kerjasamanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2020, bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum ibadah kita mulai, kita saat hening sejenak. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Bersama kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2.
Marilah baharu hati kami, oh curahkan Dia. Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah penghibur yang ajaib. Tema ini bertujuan agar kita semua memahami bahwa di saat-saat pergumulan berhebat sedang dialami, di sanalah juga Tuhan hadir dengan memberikan penguatan-penguatan kepada kita, semua umatnya. Karunia Roh merupakan salah satu wujud penguatan tersebut. Pada akhirnya, karena pertolongan Tuhan membuat kita semua kuat menanggung setiap perkara. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 235 ayat 1 hingga 3. Ku dengar berkat-Mu turun. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa mohon pengakuan dosa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tidak segan menyakiti hati sesama kami. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami.
kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Dalam Kristus berdoa dengan ucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian dari NKB 14 ayat 1, 2, dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Berita anugerah pada hari ini dibacakan dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling memberikan salam damai. Mari kita angkat pujian dari NKB 123 ayat 1 hingga 3 dalam badai hidupku. Yesusku
dan berdoa padamu, walau marah menyesal, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, tiap saat hidupku. Apa jua menimpa, ku bersandar padanya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita masih dalam suasana Pentakosta, suasana turunnya Roh Kudus, sehingga kita masih menggunakan warna merah untuk warna liturgis. Dan mari kita satu dalam doa. Saatnya firman-Mu kembali kami perhatikan, menjadi berkat dan menuntun kehidupan kami. Membimbing kami di dalam kebenaran. Untuk kami renungkan, kami dengar, dan terutama untuk kami lakukan. Semampu yang kami bisa, sesempurna yang Engkau kehendaki. Beritakanlah dan pakailah hamba-Mu ini sebagai pewartanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini dibaca dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 27. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menjemput kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah Kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak
mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini saatnya kita akan mendengarkan khotbah, dan tema kita pada hari ini adalah penghibur yang ajaib. Yohanes 15 ayat 9 hingga 27. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang pernah Bapak Ibu dengar, salah satu hobi saya ketika masih kuliah dulu adalah mendaki gunung. Dan ada seorang senior kami yang kalau dia ikut mendaki, itu kami senang. Kenapa? Karena senior kami ini adalah orang yang kuat, orang yang luar biasa. Dia pernah menggendong seseorang yang terjatuh terluka dari puncak sampai ke bawah. Itu luar biasa. Dan dia orang yang sangat menjaga tim. Sehingga sekali lagi kalau mendaki ada dia, kita rasa tenang. Ya. Kita rasa yakin bahwa tidak akan ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Itulah gambaran ketika kita merasa ada yang menjaga dan yang melindungi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, punya nggak idola seseorang yang semacam itu? Ya biasanya ibu. Kalau ada ibu, ada mama, tenang hati kita. Ayah juga begitu ya. Kalau ada beliau, tenang hati kita. Atau siapa saja. Contoh lagi misalkan, dokter. Banyak di antara kita yang sakit, kalau belum ketemu dokter itu, dokter si A atau si B itu, nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika dengar namanya saja, kita udah rasa segar. Ada yang seperti itu. Atau hamba Tuhan, pendeta misalkan. Ada juga yang diidolakan sedemikian rupa. Dari baptisnya, kemudian CD-nya, pernikahannya, sampai nanti meninggalnya, dia udah bikin wasiat bahwa pendeta itu yang akan mengurusnya. Misalkan semacam itu. Jadi kita punya idola, punya fans gitu ya saudara ya, orang yang kita gemari. Dan itu membawa rasa tenang, membawa rasa nyaman, membawa rasa sukacita. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam biografinya, Kopral Desmond Doss adalah seorang tim medis Angkatan Darat Amerika yang pada tahun 60-an berperang melawan Jepang waktu itu, merebut pulau Okinawa. Dikisahkan, Kopral Desmond Doss ini adalah orang yang seperti yang pernah kita dengar, berperang tanpa memanggul senjata. Bahkan lebih dari itu. Dia dalam peperangan itu tidak melukai siapapun, tidak membunuh siapapun. Lalu apa yang dia kerjakan?
Ya karena dia tim medis, dia menolong para korban. Ada puluhan orang yang terluka, ditolongnya, diselamatkan, dikeluarkan dari medan pertempuran itu untuk diobati. Bahkan dikisahkan, diceritakan, musuhnya orang Jepang pun ada yang ditolong. Nah, pernah satu ketika, saudara, sebuah penyerangan yang akan dilakukan itu tertunda. Kenapa? Karena seluruh pasukan tidak mau berangkat dalam sebuah penyerangan sebelum mereka tahu Kopral Desmondos ikut. Wah, unik kan gitu. Jadi pada saat dia berdoa, sedang berdoa, peperangan tertunda, penyerangan ditunda. Semua orang menunggu. Menunggu apa? Menunggu Desmondos selesai berdoa. Ketika dia selesai, maju semuanya. Kenapa? Karena ketika ada Kopral Desmondos, mereka rasa tenang. Mereka rasa nyaman. Mereka yakin kalau dia terluka akan diselamatkan. Akan dikeluarkan dari medan pertempuran untuk disembuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kekuatan batin itu sangat luar biasa. Ya, rasa tenang, rasa nyaman, percaya diri, sesuatu yang tidak kelihatan, itu rupanya punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Saya ada sebuah cerita nih, saudara. Alkisah di sebuah desa. Desa ini unik, saudara. Karena di desa ini figur ayah mendapatkan tempat yang sangat mulia. Nah, beberapa hari lalu, saudara, saya menulis cerita ini di WA Group. Saudara mungkin salah satu pembacanya. Figur ayah itu sangat diagungkan di desa ini. Kenapa, saudara? Ceritanya begini. Rupanya setiap pemuda yang akan disebut dewasa, itu mereka punya kebiasaan yang unik di desa ini. Anak muda ini harus berburu buaya dan menyediakan dagingnya untuk dimakan oleh seluruh warga desa. Semakin besar, semakin banyak dagingnya, semakin banyak yang makan, semakin meyakinkan kedewasaannya. Loh, tapi buaya makin besar ya makin berbahaya, saudara ya. Tapi itu syarat untuk seorang pemuda bisa disebut dewasa. Nah, maka para ayah itu membimbing putra-putranya berlatih berburu buaya. Mereka persiapkan betul sampai harinya tepat di mana anak-anak muda ini siap untuk berburu secara mandiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya satu orang pemuda berburu, mencari buaya dan membuktikan dirinya sebagai seorang pria dewasa. Nah, saudara, tapi sebetulnya tidak ada satu anak pun yang siap untuk mendapatkan buruan buaya itu sendiri. Nggak ada, saudara. Tidak pernah cukup waktu bagi seorang anak untuk belajar dan berpengalaman berburu buaya. Tetapi setiap kali anak muda berangkat berburu, kenapa selalu berhasil pulang membawa buaya? Rupanya, saudara, nah ini dia. Rupanya setiap anak muda yang ingin disebut dewasa dan sedang berburu itu didampingi secara diam-diam oleh ayahnya. Secara sembunyi, para ayah mengawasi anak-anaknya. Dan itu diceritakan dari keturunan ke keturunan. Bahwa saat kamu berburu, ayahmu, bapakmu akan mendampingimu. Jadi kamu maju aja, serang aja, dapatkan buaya yang terbesar. Nah, itu membuat anak-anak percaya diri. Membuat anak-anak yakin bahwa pengalaman hidupnya yang sangat luar biasa itu tidak dilakukannya sendirian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang ayah yang rela
anaknya mati dimakan, disantap oleh seekor buaya. Dan tidak ada seorang ayah pun yang malu karena anaknya gagal berburu. Untuk itu semua orang dewasa di desa itu tahu bahwa dalam perburuan yang pertama untuk membuktikan kedewasaan putranya, anak-anak laki-laki di desa itu, semua ayah mendampingi putra-putra mereka. Nah, ini menjadi sebuah renungan yang menarik, saudara ya. Seperti juga Bapa Tuhan kita. Dia tidak rela membiarkan kita betul-betul sendirian dalam menghadapi pergumulan. Memang dia tidak selalu ada di depan kita, lalu kita menjadi follower, hanya mengikuti saja. Enggak selalu. Kadang dia di samping mendampingi, kadang dia di belakang mendorong kita untuk mampu melakukannya. Bahkan satu saat, seperti puisi Footprint itu saudara ya, satu saat kaki yang berjalan di atas pasir, bekas telapak kaki di atas pasir itu tinggal 2. Hanya 2. Nah, kemana rupanya saudara? Karena yang satu adalah kaki kita digendong oleh Tuhan. Seperti itulah Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan tidak rela membiarkan kita sendirian. Dan ketika itu terjadi, membuat kita percaya diri bahwa Tuhan menjadi penghibur, sumber kekuatan, membuat kita tenang, membuat kita percaya diri. Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus juga adalah sumber penghiburan untuk kita dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus ini kan memiliki macam-macam sebutan. Kalau kita membuka Yohanes pasal 14, pasal sebelumnya, kita bisa menemukan sebutan untuk Roh Kudus itu penolong. Ia juga disebut Roh kebenaran. Ia juga disebut, nah ini dia, Parakletos atau penghibur. Artinya, saudara, menghibur apa ini? Seperti badut? Seperti penyanyi? Bukan sekedar menghibur untuk membuat kita senang, bukan saudara. Tapi lebih dari itu. Menghibur dalam arti kata memberi rasa tentram. Memberi perasaan tenang. Damai sejahtera. Bahkan yang jauh lebih penting adalah memberi rasa percaya diri untuk menjalani kehidupan ini. Penghibur dalam makna seperti itu. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus yang super itu, yang serba bisa itu, memang mampu memberikan banyak hal kepada kita. Dari yang sederhana, Bapak Ibu pasti ingat, beberapa minggu yang lalu, 1 Korintus 12 ayat 3, masih ingat saudara? Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat saja, itu sudah karya Roh Kudus. Jadi percaya Yesus juru selamat, itu udah karya Roh Kudus. Dan dia bisa memberikan yang lainnya lagi, yang luar biasa. Misalkan seperti pas Pentakosta, para murid mampu mengalami fenomena senolalia. Senolalia, yaitu berbahasa asing secara tiba-tiba. Memang ada penafsir yang mengatakan ada 2 hal, saudara. Para murid itu kalau ketemu orang Arab, tiba-tiba berbicara bahasa Arab. Ketemu orang Batak, berbicara bahasa Batak. Ketemu orang Sunda, berbicara bahasa Sunda. Ada yang menafsirkan demikian. Tapi ada yang menafsirkan berbeda. Dia tetap dengan bahasanya, para murid, yaitu bahasa Aram.
Tapi yang dengar langsung ditranslate. Nah, yang mana ya kita tidak tahu. Intinya pada saat Pentakosta, Petrus dan kawan-kawannya berkhotbah dan ada 9 bahasa paling tidak saat itu langsung mengerti apa yang Petrus dan teman-temannya khotbahkan. Hal-hal besar yang Allah lakukan langsung mereka mengerti. Nah, itulah karya Roh Kudus, saudara. Jadi itulah yang membuat kita tenang, membuat kita pede, sejahtera, tentram. Karena Roh Kudus mampu memberikan karunia kepada kita. Berbeda-beda, iya, untuk saling melengkapi. Ada yang diberi 1 karunia, ada yang diberi 3 karunia, 5 karunia, bahkan ada yang diberi 10 karunia. Ya, tidak masalah, berbeda-beda. Tapi semua menerima, yang penting kita pakai untuk saling memperlengkapi. Bapak Ibu saudara sekalian, memahami Roh Kudus tidak sederhana. Sekali lagi kita paham bahwa Roh Kudus adalah cara Allah berada, cara Allah tampil. Jadi itu tentang Tuhan, tentang Allah. Sehingga siapa kita sih bisa memahami dengan sederhana, bisa memahami secara matematis Roh Kudus. Roh Kudus itu A, B, C, D. Roh Kudus itu begini, Roh Kudus itu begitu. Jangan berhenti sok tahu. Roh Kudus adalah cara Tuhan berada, sehingga dia begitu luar biasa. Ada banyak hal masih harus kita ketahui dari keberadaan Roh Kudus itu. Coba saudara buka Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Maksudnya adalah ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ketahui, belum mampu kita pahami dari keberadaan Tuhan. Dan itu lazim saja, wajar saja. Dia yang maha besar, dia yang maha agung, dia yang maha mulia, sangat wajar kalau tidak banyak hal bisa kita ketahui dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali kepada bacaan kita Yohanes 15 ayat 9 sampai 27. Bacaan kita hari ini berbicara tentang Trinitas sebetulnya. Bapa dan Putra adalah sumber kasih, dan tentu Roh Kudus adalah sumber kasih. Itu yang membuat tema kita muncul. Penghibur yang ajaib. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi penghibur yang ajaib di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita, khususnya ayat 9 sampai yang ke-17, berawal membahas tentang perintah supaya saling mengasihi. Dan menariknya, untuk saling mengasihi ini diawali, didasari oleh ayat 9 dan 10. Demikian bunyinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah untuk saling mengasihi kita dengan sesama, kita dengan orang lain, rupa-rupanya adalah kelanjutan dari yang Tuhan lebih dulu lakukan. Tuhan kasih perintah. Itu karena dia sudah lebih dulu melakukan. Luar biasa kan?
kita diperintah untuk saling mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Lalu saya diperintah untuk mengasihi sesama. Paham maksudnya saudara? Ini kan hal yang luar biasa. Tuhan mengasihi saya agar saya mampu mengasihi sesama. Inisiatif ini datang dari pihak Tuhan. Nah ini kan sumber kekuatan kita saudara. Ini kan sumber penghiburan kita. Ini kan membuat kita jadi mengalami kelegaan. Inilah penghiburan yang ajaib. Kita diminta melakukan sesuatu, Tuhan sudah lebih dulu melakukannya untuk kita. Bapak saudara sekalian, mendengar Tuhan lebih dulu mengasihi kita, membuat kita jadi siap dengan semua tantangan. Mengerti, memahami, mengetahui Tuhan lebih dulu mengasihi kita, membuat kita siap untuk menghadapi semua tantangan. Bapak saudara sekalian, masih ingat gak? Awal-awal Bapak Ibu saudara dulu belajar sepeda, atau belajar naik motor, atau belajar berenang. Apa yang membuat Bapak Ibu saudara cepat melakukannya? Dari gak bisa sama sekali, naik sepeda lalu bisa ngebut. Naik motor dari tergagap-gagap, naik mobil dari tergagap-gagap sampai akhirnya lancar. Berenang dari takut nyebur air sampai akhirnya bisa menyelam dan berenang dengan cepat. Apa yang membuat itu bisa cepat terjadi? Karena yang melatih kita seringkali mengucapkan, ayo aku jaga di bawah, ayo aku bantu, ayo aku tungguin, ayo aku dampingin. Kan karena mendengar kata-kata itu. Ayo lompat, papa di bawah. Ayo lompat, mama ada di bawah. Ayo nyebur, papa ada di bawah, dan seterusnya. Kata-kata itu terus diucapkan, lalu mendorong kita untuk percaya diri, untuk tenang, untuk nyaman. Oke, saya pasti aman naik sepeda. Saya pasti aman belajar naik motor. Saya tidak akan tenggelam karena ada yang jaga. Mendengar Tuhan lebih dulu mengasihi kita, itu menjadi penghiburan yang ajaib bagi kita. Sehingga kita siap menghadapi setiap tantangan. Tuhan telah lebih dahulu mengasihi agar kita mampu saling mengasihi. Sekaligus percaya diri. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Bacaan kita hari ini adalah 2 perikop sekaligus. Bagian pertama ayat 9 sampai 17. Lalu kita membaca ayat 18 sampai 27. Nah bagian kedua ini, setelah Tuhan mengatakan, kamu saling mengasihi karena aku sudah mengasihimu. Setelah Tuhan mengingatkan itu, menekankan hal itu, memerintahkan hal itu, rupa-rupanya Tuhan ingin mengatakan bahwa di depan nanti ada persoalan pergumulan berat yang harus kamu hadapi sebagai orang percaya. Tapi sekali lagi saudara, ketika kita mendengar dunia membenci kita, kita tidak jadi khawatir. Dunia membenci kita tidak menjadi khawatir. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah mengasihi diri kita. Apalagi saudara, dibenci karena kebenaran. Emang ada saudara? Ada. Contoh paling sederhana, beberapa hari ini kan, para petugas medis yang membawa paksa OTG, orang tanpa gejala, yang positif COVID-19, menolak untuk diisolasi. Kan mereka diserang, dicaci maki, usir dan lain sebagainya. Mereka dibenci padahal mereka melaksanakan tugas dan mereka benar. Tim medis ini benar. Tapi itulah kehidupan kita saudara ya. Makanya saya bikin sebuah status tuh, pernyataan. Ada wabah, 2 wabah yang kita hadapi. Yang pertama COVID, yang kedua stupid.
Menurut saudara mana yang lebih berbahaya? COVID apa stupid, saudara? Ya, itulah ya keadaan kita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan ada alasan yang lebih parah. Kenapa kita dibenci? Saudara perhatikan ayat yang ke-25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Waduh, saudara. Ya, dibenci karena kebenaran saja sudah menyakitkan, saudara. Apalagi dibenci karena nggak ada alasan. Ini kan mau berbicara tentang kesalahpahaman, saudara. Ya, ngenes sekali ya. Orang terlanjur membenci kita, memaki kita. Ya, kadang-kadang pura-pura menasehati. Ya, Anda kurang bijaksana. Padahal sebetulnya isinya sebuah kebencian. Nah, uniknya banyak orang udah terlanjur benci padahal salah paham. Ini kan ngenes sekali. Tapi nggak masalah, saudara. Di Alkitab itu sudah dikatakan bahwa ada orang-orang yang akan membenci sesamanya tanpa alasan yang tepat, tanpa alasan yang benar. Itu tadi salah paham. Bagaimana menghadapi orang-orang macam itu? Tenang aja, saudara. Karena kebenaran tidak pernah salah. Ya kan? Memang logikanya gitu kan, saudara ya. Kebenaran tidak pernah salah. Kebenaran punya waktunya untuk tampil. Mungkin tidak saat itu. Tapi pada saatnya kebenaran itu adalah kebenaran. Akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Masalahnya masih banyak yang dirundung putus asa, kekecewaan, sakit hati, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Apakah tidak ada penghibur di dalam hidupnya? Mungkin ada, saudara. Dan bahkan saya kadang mengatakan pasti ada. Tapi mendungnya lebih pekat. Mendungnya lebih pekat. Tidak ada siang yang tanpa matahari, betul kan? Tapi banyak siang yang gelap. Betul nggak, saudara? Tidak ada siang tanpa matahari. Tapi banyak siang yang gelap. Kenapa? Karena mataharinya tertutup mendung tadi. Mataharinya tertutup mendung tadi. Nah, penghibur yang ada dalam diri kita melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus tadi, yang bekerja dalam Roh Kudus tadi, seharusnya menyibak mendung kehidupan kita itu. Pada saat itu terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana mau bersaksi kalau kita menutup karya Roh Kudus yang menghibur itu tadi, yang menguatkan kita, yang membuat kita tentram, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita pede, terus kita tutupi dengan mendung kehidupan kita. Tidak akan terpancar, kesaksian kita akan redup, bahkan gelap tak terlihat. Bapak Ibu saudara sekalian, terus rasakan penghiburannya. Perlahan mendung itu akan disibak, dihilangkan. Pada saat itu terjadi, maka kita akan mampu bersaksi tentang kebenaran. Puji Tuhan, Roh penghibur itu terus bersama dengan kita. Waktunya saudara bersama-sama dengannya untuk menikmati setiap keadaan
dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, mari kita satu dalam doa. Untuk pertama sekali kami hendak bersatu hati dan berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, khususnya saudara kami yang mengalami sakit. Kami mengingat Oma Evi Manangkalangi, Ibu Ismara Sihombing, Bapak Ibu Juhri, Bapak Katamsi, Saudara Boni Saraki, Ibu Ice Sonda, Ibu Saud Simbolon, Pak Yakub Purwanto, dan khususnya Pendeta Emeritus Toto Subianto. Engkaulah harapan kesembuhan mereka, Engkaulah sumber berkat mereka. Semua obat, para medis, terapi, peralatan Tuhan berkati, jadikan kesembuhan yang nyata. Dan secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Liki Tiwak Seba, yang beberapa hari lalu telah Engkau panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Beri penghiburan keluarga,
agar terus mampu melanjutkan kehidupan mereka dan dengan kerelaan hati melepaskan kekasih hati mereka dan saatnya kelak berjumpa dalam sukacita surgawi. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkatilah keluarga dan rumah tangga kami, khususnya dalam keadaan ekonomi kami yang terpuruk ini. Beri kami kesabaran, kekuatan, kreativitas, kemampuan berinovasi, dan terutama semangat juang untuk mendapatkan sumber-sumber berkat dan rezeki. Kami terus mencari wajah-Mu Tuhan, agar mendapatkan kekuatan baru setiap saat, setiap hari, untuk menghadapi pergumulan ini. Anak-anak-Mu juga berkatilah agar mereka bersabar, terus ada di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah, sampai saat yang tepat mereka kembali bermain, kembali bersekolah, kembali meniti masa depan mereka yang penuh dengan tantangan. Secara khusus berkati gereja-Mu ini dengan berbagai pelayanan yang tetap ada. Diakonia yang masih dengan gencar terus kami lakukan jadi saluran berkat bagi sesama kami, anggota jemaat kami yang memang membutuhkan. Juga bidang persekutuan, kiranya ibadah-ibadah, pengajaran, PA, juga di komisi-komisi, tetap Tuhan berkati, agar berjalan dengan baik, walau online, walau secara virtual. Secara khusus kami juga berdoa untuk lingkungan di mana kami berada, baik di masyarakat maupun gereja-Mu. Terus pakailah kami semua sebagai sumber sukacita. Teristimewa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, agar mampu menyelesaikan persoalan ini bersama-sama dengan rakyatnya, melewati pergumulan ini dengan sebaik-baiknya dan menemukan vaksin yang terbaik, sehingga kami terbebas dan boleh kembali dalam kehidupan yang normal. Engkaulah penolong kami, dan kepadamu kami berharap. Inilah sebagian doa kami, permohonan pengharapan kami, dan ratapan kami yang kami ingin sempurnakan dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam liturgi persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 31 ayat 19 sampai dengan 21. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia.
Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Umat Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 450 ayat 1, 2, dan 5, hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena penyerta-Mu yang senantiasa mendampingi hidup kami. Saat ini pun kami masih Engkau beri kesempatan untuk kembali mempersembahkan berkat yang telah kami terima dalam minggu ini. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dalam pelayanan kami di muka bumi ini. Karena Engkau kami ada, dan karena Engkau pula kami dimampukan memberi persembahan ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa ini. Amin. Umat Tuhan, kita sudah sampai dari penghujung ibadah kita. Mari kita masuk dalam liturgi pengutusan. Untuk itu kami mengajak kita semua untuk menaikkan pujian dari NKB 165 ayat 1 dan 3. Maukah kau jaya atas seteru.
Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.